Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya harus peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasannya Pak Menteri yang teguran itu kembali. Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas, kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas, saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard Anyus melaporkan. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut mengkampanyekan lawan hoaks kepada masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta media untuk mengkritik pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut mengampanyekan lawan hoaks kepada masyarakat. Untuk memerangi hoaks, penyelenggara menilai peran jurnalisme amat penting karena keberadaan jurnalisme dinilai bisa hadirkan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ajang ini juga turut dimeriahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional soal bisnis di media yang sedang lesu, Purbaya menyebut untuk mendorong perekonomian Indonesia, seluruh media nasional harus memberi kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, Purbaya menilai sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung mingkem. Media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemret-pemretnya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme dia lagi turun. Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak sehingga ekonomi jatuh, Anda diem aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi lambat, jurnalis juga berdosa. Purbaya menambahkan peran jurnalis penting mengendalikan arah sebuah pemerintahan. Dengan kritik positif dan membangun dari jurnalis, pemerintahan tidak akan hilang arah. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral terungkap penata rias cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok ternyata seorang pria. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea Liva alias Deni tersebut yang berpenampilan bak wanita muslimah. Heboh, identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Deni Dea Lipa terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab nan cantik ini ternyata seorang pria bernama Deni. Dea alias Deni sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea
yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, baik di majelis ta'limnya, di majelis-majelis atau tempat-tempat diskusi, sehingga nantinya ketika fenomena ini akan diteruskan seperti bagaimana pernah dikatakan oleh sebagian para ulama, itu kadadinu ayyakuna laibah, hampir-hampir agama ini akan dijadikan sebagai alat. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, tegaskan bahwa putusan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri bersifat mengikat dan wajib dijalankan pasca disahkan. Terkait putusan MK tersebut, pihak Polri menyatakan akan mempelajari dan pastikan mengikuti aturan yang ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan wajib dilaksanakan segera. Mahfud pun menyebut bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak membutuhkan revisi undang-undang lebih dahulu. Karena putusan MK bisa membatalkan aturan terkait penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara otomatis. Meski demikian, Mahfud juga menjelaskan bahwa implementasi putusan MK bukanlah wewenang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketokkan, itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum. Sementara itu, pihak Polri menyatakan akan mempelajari atas putusan MK tersebut dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan hasil putusan tersebut yang sudah dibuktikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Diketahui permohonan perkara nomor 114-PUU-23-2025 diajukan oleh Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum.